kita akan coba menjalankan mobil ini, Honda Brio ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu spionnya. Oke, spion sudah terbuka. Oke, jadi mobil ini terbeli tahun 2022, tergolong baru ya. Bulannya masih bulan Oktober. Saya rencana mau top up e-money saya. Sembari saya top up e-money saya akan review review mobil ini, sekaligus ngomongin bagaimana pengalaman saya sepanjang pemakaian saya terhadap mobil Honda Brio ini, Honda Brio Satya tipe E. Dia transmisinya manual, nggak begitu nggak begitu ya, lumayan empuk, dan range giginya dia nggak begitu panjang. Saya mulai dari cerita kenapa kok saya pilih Brio. Saya pilih Brio karena menurut saya Brio itu enak, kecil, lincah. Nah, mobil ini dasar bensinnya juga lumayan irit, 1:16,9. Kemudian 16,9 ini akan lebih irit nanti kalau misalnya dikolaborasikan dengan transmisi manual. Saya pilih transmisi manual karena perawatannya lebih murah. Oke. Dan juga lumayan irit ya bensinnya ya. Misalkan saya ngisinya hari Jumat gitu ya, saya ngisinya itu baru Jumatnya lagi gitu loh. Jadi bensin itu pernah saya isi full di hari Jumat waktu plat mobil ini keluar. Sekarang platnya masih sementara ya, plat mobil itu masih sementara. Cuman waktu itu saya pernah pakai, saya isi full hari Jumat, kemudian Jumatnya lagi baru ngisi, dan itu pun nggak sampai yang habis-habis banget. Cuman saya merasa bahwa ini udah seminggu nih, isi aja deh gitu. 1200 cc ya, 1200 cc. Saya lupa ini berapa silinder. Horsepowernya 90. Torsinya lupa karena saya nggak begitu reach out lebih lagi. Nanti saya akan cek lagi. Nanti saya coba akan research lagi horsepower torsinya dari mobil ini itu berapa. Bagaimana pengalaman saya dengan mobil ini? Cukup nyaman dan cukup puas. Cuman ya, kalau yang tipe Satya, setahu saya kurang tahu yang S bagaimana. Tapi kalau tipe Satya untuk tipe E, dia kalau lewat polisi tidur sedikit meledakan, bunyi klak klak gitu. Karena shocknya main banget. Dan memang saya akui mobil ini empuk, meskipun nggak seempuk MPV karena ini adalah city car. Dan kenapa saya pilih mobil ini? Kecil, lincah, dan juga bisa nyerobot. Kalaupun sedan itu kecil, tapi kan belakangnya kan masih panjang tuh. Nah, sedangkan kalau saya Brio itu kan belakangnya kan nggak panjang, itu bagasi sudah, itu bagasinya kan jadi satu sama kaca lah. Nah, depan ini Indomaret, dan mau coba e-money. Saya parkir kemana ya? Saya parkir sini. Kameranya sampai jatuh. Jalannya cukup tinggi ya, cukup gronjal sebenarnya. Koplingnya empuk ya, menggunakan kopling sling, bukan seperti mobil pada umumnya yang mungkin ya, ada beberapa mobil kan yang pakai kopling hidrolis, ada juga yang menggunakan kopling sling.
Oke, saya top up dulu. Saya akan lanjut reviewnya nanti. Oke. Saya akan top up dulu. Oke. Saya sudah top up. Kita akan starter mobil ini. Lumayan sunyi ya untuk ukuran Honda Brio mesinnya. Ya memang mesin terbilang halus. Saya suka karakter mesinnya halus. Oke, saya akan mundur. Ya memang. Ya, satu informasi lagi, ciri khasnya remnya Honda itu selalu bunyi kayak grek, itu selalu bunyi begitu. Gak tahu kenapa kok begitu ya. Mungkin karena emang ciri khasnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Oke. Honda Brio ini sudah dilengkapi dengan EPS ya, atau Electric Power Steering. Jadi dia setirnya cukup ringan, bukan cukup ringan ya, bahkan sangat ringan. Oke, sekarang kita pulang ke rumah sembari nge-review Brio. Mobil ini juga termasuk dalam list mobil kesayangan saya. Saya selalu menggunakan ini untuk berangkat sekolah setiap hari. Bensinnya cukup irit. Ini masih di bawahnya full sedikit. Tadi sempat saya pakai buat pulang sekolah. Oh, sedikit gerimis. Kursinya saya lumayan suka ya untuk tipe jok seperti ini, semi bucket kayaknya. Saya kurang tahu juga joknya Brio, tapi yang jelas dia headrestnya itu jadi satu dengan backrestnya, dengan senderannya itu. Dan apa namanya ya, tidak sekeras kursi-kursi yang biasanya headrestnya terpisah dengan kursinya. Itu jauh lebih empuk. Emang saya harus mengakui bahwa jok ini tidak bisa di-set untuk naik turun di joknya supir. Biasanya ada putaran khusus untuk naik turunnya di jok supir. Itu tidak ada settingannya. Saya nggak tahu, mungkin karena dia city car, jadi memang ciri khasnya city car nggak ada putarannya untuk naik turunnya jok supir, atau bagaimana saya juga kurang tahu. Bantingannya empuk, tidak begitu limbung. Meski mobil ini empuk ya, meski mobil ini suspensinya lumayan empuk, ya tidak limbung dan jauh lebih baik daripada Brio sebelumnya. Kayaknya bodinya jauh lebih besar ya. Untuk jok depan, saya tinggi badannya 164 cm. Untuk jok depan, buat saya pribadi nyaman. Untuk jok belakang, buat saya pribadi juga nyaman. Ya, perlu diketahui seperti tadi, tinggi badan saya 164 cm. Jadi mungkin untuk orang yang memiliki tinggi badan yang sama dengan saya, mungkin akan merasa nyaman ketika duduk di jok depan maupun jok belakang dari Honda Brio ini. Kursi tidurnya miring ya. Kapan hari sempat bunyi berapa kali itu retak suspensinya. Saya tanyakan ke teman saya yang punya
Brio juga. Dia memang ciri khasnya seperti itu. Jadi untuk tipe E itu memiliki ciri khas shock yang cukup main shocknya itu. Saya dulu pernah naik Honda Jazz RS yang generasi kedua kayaknya ya. Nah itu menurut saya itu cukup keras ya suspensinya ya, kursinya juga cukup keras, nggak seempuk yang Brio ini. Padahal Brio itu hitungannya lebih kecil daripada Jazz itu. Dan yang paling saya suka itu saat berkendara adalah kesenyapan dan kehalusan dari mesinnya Honda Brio Satya E ini. Itu yang saya suka, kesenyapannya ya, kesenyapan dan juga kehalusan suara mesinnya itu yang saya suka. Tidak meraung-raung, jadi kalau buat santai enak gitu ya. Kalau untuk santai enak, kalau buat kencang juga tenaganya juga nggak main-main. By the way, ini top speednya saya pernah baca informasi bahwa top speed dari Brio ini mentoknya adalah 145 sampai 150 km per jam. Oke, saya sudah mau sampai rumah. Mungkin segitu dulu review saya. Mungkin beberapa informasi yang bisa saya berikan. Untuk AC cukup dingin. Audionya saya nggak tahu ya cara ngeset audio di sini di Honda ini, karena menurut saya bassnya agak kurang rendang gitu untuk bassnya. Ya mungkin itu segitu dulu ya untuk review mobil Honda Brio Satya E. Saya senang banget sama bandingannya, setirnya apalagi, aduh nyaman banget deh. Oke, saya akan mundur dan mungkin saya akan stop video ini setelah saya parkir dengan benar. Oke. Cukup sekian untuk mengupas informasi dan juga pengalaman saya menggunakan Honda Brio Satya E.